Awalnya sama sekali nggak bisa gerak, sekarang udah mendingan Iya. ya. Luka basah ini seperti apa Bu? Ikan dibelah. basah bonyok. Ini kakinya ini ketika kumat bersisik. Kotor sekali boleh kabur. Jadikan dia untuk orang mencari pesing. Kan dia namanya apa, belajar ilmu ya, ilmu kulhunyung sang namanya. Mantek kajian. Kajian semua. Songsang. Jadi kulo geni dan kulo songsang. Ada rasa? Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Lusty. Saya Panglima Langit. Di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Apa kabar Sobat Mata Langit kesayangan? Semoga selalu sehat, walafiat, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, hari ini Markas Mata Langit kehadiran tamu dari Bekasi. Ini adalah Ibu Hanuna, ini putrinya, namanya Mbak Yati, ini Mbak Yaya. Jadi Ibu Hanuna ini sudah 30 tahun mengalami keluhan gangguan kesehatan, yaitu tangannya, maaf Bu, bisa ditunjukin, tangannya kaku ya, kaku kebas. Iya. Oh, Kiri kanan ya? kiri kanan dua-duanya. Iya. Jadi nggak bisa pegang itu, gelas, sendok. Kalau bekerja sehari-hari Ya, bagaimana? udah dibiasain Mbak itu. Oh, awalnya sama sekali nggak bisa gerak, sekarang udah mendingan Iya, ya? sekarang. Bisa ceritakan awal mulanya bagaimana Bu? Kok sampai 30 tahun gitu sakitnya? Iya, kan udah diobatin kemana baik. Awalnya waktu katanya sih waktu mbaknya ini yang bungsu masih bayi, sekarang sih umurnya udah 30 tahun, jadi 30 tahun. sakit ibu ini seumur dengan anak yang paling kecil. Nah waktu gendong ibu katanya kecemplung ke air panas. Air panas. Itu dia di atas kompor apa air panas yang sudah di Kompor. Berarti mendidih dong? Nah, iya. Terus habis itu gimana? Melepuh? Ya udah melepuh. Untungnya nggak kena bayinya? Enggak. Oh, nah sejak saat itu terus jadi kaku. Terus Ya udah bolong ini. Bolong tulangnya kelihatan gitu. Ya Oh. udah seginiin aja udah. Takut di ya, ini sebelum saya melanjutkan cerita tentang keluhan ibu, saya mau memastikan lagi bahwa ini nanti akan ditayangkan di YouTube, tidak keberatan ya. Ibu dan anak-anaknya sudah kesepakatan keluarga, karena insya Allah akan membawa kebaikan, karena banyak doa yang mengalir dari netizen untuk mendoakan keluarga ibu ya. Nah terus setelah melepuh diobatin, apalagi yang dirasa tidak masuk akal itu? ini nggak sembuh. Nah, kakinya itu ada luka yang di telapak kaki, dan itu sudah dua-duanya kena. Yang kiri sudah sempat sembuh, sekarang yang kanan. Boleh Bu tunjukin Bu? Maaf ya Bu ya. Iya. Jadi ini ada luka basah di kaki Ibu ini. Nah, luka basahnya ini maaf Bu. Nah, ini maaf, luka basah ini seperti apa Bu? Ibu bilang ikan dibelah, Jadi diberein. basah bonyok Iya, minyak gitu iya. ya. Maaf Bu, saya mau kasih lihat ke nah, ini kakinya ini ketika kumat bersisik katanya. Nah, sisik itu seperti sisik ular sampai berbekas hitam seperti ini. Itu kumatnya itu kapan? Ketika Enggak kan? Pokoknya apa salah makan atau apa? enggak. Begitu aja nih tuh. Tiba-tiba luka. Sakit nggak? Kagak, pas sekarang baru sakit mau kemarin. Ketika janjian mau datang ke Mata Langit baru terasa sakit katanya. Kemarin. Kebayang ya? Luka di telapak pasti susah untuk berjalan ya. Nah ini mah kagak saya. Di rumah setiap hari bisa beraktivitas. Walaupun ada luka. Iya. Turun naik. Tapi pas Panin kemarin, ayam. pas niat kesini langsung Udah. nggak bisa jalan. Udah di lebaran udah nggak nyanggup deh. Yang menghubungi saya itu pertama Mbak Iya, saya Mbak Yati. Mbak Yati. Nah, apa yang membuat Mbak Yati akhirnya pengen membawa orang tuanya kemari? Dia penyakitnya cepet sembuh. Yang di telapak kakinya, soalnya udah berobat ke dokter, udah kemana aja nggak bisa. Malahan dokternya bingung ya? Ya dokternya malah bingung. Nggak ada diabetes tapi kok lukanya Iya, nggak sembuh. semuanya normal, penyakit nggak ada penyakit apa-apa, nggak sembuh. Terus ke dokter sudah. Udah. Itu malah dokter yang menyarankan untuk Suruh Nyari orang. nyari alternatif. alternatif. Nah, sudah dilakukan nyari alternatif. Udah. Berapa? 9 bulan pernah sembuh ya? Sempat sembuh berapa? 9 bulan. 9 bulan Sono dulu. di Banten. Nah, di Banten dibawa sembuh. Ya udah. Terus sampai kumat sekarang. lagi? Ya udah sekarang. Sampai sekarang kumat lagi 10 tahun ya.
Ada 10 tahun. 10 tahun kumat lagi. Nah, selama 10 tahun apakah sudah ke orang pinter yang lain selain Enggak, udah langsung Masa udah. bersih-bersihin pakai air infusan, pakai betadine, udah dibersih-bersihin. Jadi dirawat sendiri. Dirawat sendiri. Karena dokter bilang dirawat di rumah aja, dibersihin katanya lukanya biar nggak bau. Alhamdulillah emang nggak bau ya. Cuma ya gitu prosesnya. Ya, harus rajin ya, harus telaten ya. Nah, selain luka yang di kaki dan juga tangan yang kaku itu, ada lagi keluhan seperti mimpi buruk gitu pernah? Udah kelamaan. Terlalu Banyak lama, mimpinya lupa. banyak jadi banyak. lupa. Satu aja coba yang diingat ibu yang mimpi buruk yang Ular ya, ibu nggak Mbak? bisa lupain. Sampai ular di atas genteng sama di rumah tuh. Dari ini WC di sini diputerin ular udah. Sama ini di laci. Di Jadi ada ular. ada ular hitam. Itu Jadi pas saya mimpi lagi ularnya hamilin berapa anak kali? pertama gitu. Iya. Terus Banyak ular terus mimpinya. Selain ular apalagi? Ini ya. Udah. Susah Kebanyakan tidur ular. nggak? Gelisah Saya. nggak? Iya emang gitu nguluk-ngulukin ini mulu. Itu Tapi gelisah. dikasih. Terus ibu juga mengkhawatirkan ya karena anak bungsunya ini Mbak Yaya udah usia 30 tahun tapi sepertinya susah jodoh gitu ya Bu ya. Nah, ibu Iya. khawatir itu Takut. kejadian itu ada kaitannya dengan penyakitnya ibu ini. Insya Allah nanti akan ditelisik. Ada lagi yang mau diceritakan keluhan-keluhannya? Mungkin ibu lupa Mbaknya yang ini apa? Kan yang tinggal satu rumah. Iya. Ini Paling mama saya dah. nenek, Mak, nenek Oh, nenek tinggal di rumah juga? Iya ada. Oh, Itu Apa setiap malam ini Setiap jam kemaluannya 1 ini kayak gatul. Iya. Panas gitu. Setiap jam 1. jadi artinya anggota keluarga itu mengalami hal-hal aneh di luar nalar yang tinggal satu rumah. Iya, abang saya lagi kalau lagi datang ngik gitu. Abangnya ibu Iya. tinggal di situ juga. Iya, saya baru Sama. Berempat ya. Ini lihat kesini aja dia udah batuk, Malam-malaman nggak bisa tidur. Satu rumah berapa orang? tuh Berempat. Berempat aku. kalau Ibu, Mbak, Iya, terus iya. kakak, terus Sama nenek. Oh, berempat. Oke. Keluhannya sama berempat. Sama. Kalau Mbak tinggal di satu rumah tapi beda Di bawah, lantai. beda Iya. lantai. Ya mungkin Pak Lima sudah bisa pantau ini apa yang sebenarnya terjadi dengan Ibu Hanunah. Ya, saya melihat itu ada banyak sosok-sosok makhluk astral yang memang mengganggu, yang terutama efek hawanya itu lebih mengarah ke membuat sebuah perpisahan, yang saya lihat seperti itu gitu. Jadi makhluknya ini kayak tidak menginginkan ada keharmonisan di dalam rumah tangga. Maaf Bang Lima, tadi Ibu sempat cerita ketika Ibu sakit itu suaminya meninggalkan Ibu. Berarti sudah 27 tahun ya? Iya. Ketika Mbak umur 3 tahun suaminya pergi dan tidak diceraikan. Hilang begitu saja, Iya. tidak ada kabar berita. Walaupun lebaran nggak ngubungin anak-anak. Enggak, saya yang nyari. Nah, itu yang pertama yang saya lihat ya. Yang kedua, saya melihat ada siluman buaya. Ada siluman buaya yang memang terus mengganggu, menyatu dalam tulang, darah, daging yang mengakibatkan tangan ibu jadi kaku. Iya, iya, kayak kepiting kalau saya kepiting kali itu. Itu yang saya lihat gitu ya. Nah, habis itu saya melihat juga ada siluman nenek-nenek, wajahnya persis kayak malampir. Ya Allah. Nah, itu terlihat lagi sama saya. Gitu ya, serem. Dan setelah itu siluman ular itu benar sekali. Ini termasuk ada yang mengganggu juga dari sosok siluman ular. Ada seperti pocong. Pocong itu saya bilang kayak ada hawa tanah kuburan. Iya. Itu godain anak saya masih saya 3 tahun. Anak saya 3 tahun kan nangis nggak berhenti. Dari 3 Dari bulan. 3 bulan habis akikahan anak saya yang pertama. Dia bisa ngomong ada pocong di rumah. Di depan itu Dia lemari. di samping lemari dia ngomong ibu ocong pocong. yang gede Oh bukan? iya yang pertama. Iya, Itu saya sampai nangis. Dia karena dia ngeliat pocong. Masih kecil bisa ngomong. Jadi efek-efek makhluk itu ada sebagian saya lihat yang memang bukan sebagian ya, hampir 80% itu dari ada seperti leluhurnya ibu ini pernah menuntut sebuah seperti ilmu kanuragan atau kebatinan yang dipelajari dari seseorang, tapi dia awalnya nggak paham gitu, nggak tahu bahwasanya ilmu yang dipelajari itu bisa memakan diri sendiri maupun keluarganya nanti, anak cucunya. Nah, Itu ngelmu gitu ya kalau ya, istilah Jawa. kalau saya lihat gitu. Jadi efek dari situ saya lihat sangat besar gitu. Dia juga nggak paham karena ya mungkin niatnya untuk perisai diri, niatnya untuk menjaga diri dari gangguan-gangguan sihir. Iya. Tapi akhirnya ternyata mendapatkan sebuah ilmu yang nggak baik dan ilmu itu memakan diri sendiri dan anak cucu. Tapi Seperti yang ada saya- arah lain nggak selain dari orang tua sebelumnya Bang Lima? Kalau arah lain juga ada saya lihat. Ada dulu yang saya lihat tuh orang yang sangat terdekat ya, nggak jauh dari rumah ibu juga. Kayaknya memang nggak suka sama keluarga ibu gitu. Kayak diirikan, saya juga nggak paham dia irinya apa gitu. Cuman kalau kadarnya yang
Dia nggak jauh dari rumah ibu. Iya. Maaf kalau boleh tahu apa ini profesi ibu? Jualan apa? Kan Dagang? sekarang mau menunggu Sekarang kontrakan udah doang. Oh punya rumah yang dikontrakin? Iya. Tadinya waktu itu jualan gorengan katanya? Iya. Gorengan. Bakso udah selesai, orang udah pada lulus sekolah. Udah nggak ngapain kan? Udah sekarang udah di rumah aja, Iya, cuma iya. ngadain kontrakan. Udah lama kali Bang Lima itu ya? Udah lama Ketika sekali. beliau masih dagang Iya, kali iya. ya? Waktu itu? Jadi itu yang terlihat sama saya itu salah satunya itu gitu ya. Dan ada sosok kayak makhluk kecil saya lihat, makhluk Apa? kecil. Macam kurcaci atau? Ya sekecil di situ. Itu juga ada saya lihat. Jadi badannya kecil tapi mukanya tua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, tak boleh kabur. Belum takut naik aku. Sini bu, sini bu. Ibu kalau nggak bisa duduk di bawah, bangunnya geser ke sini. Bawa ke sini bangunnya. Mau di bawah. Oh malah mau ke bawah. Iya. Sini. Assalamualaikum. Siapa kamu? Siapa kamu? Siapa? Kenapa marah sekali? Apa? Kenapa kamu marah sekali? Allah Akbar. Apa aku jagain? Warung pusing, Warung besi. Walang besi. warung pusing Walang besi. yang tulang bagaikan pusing. Oh, tulang besi. Mungkin ini yang Pak Lima bilang ada kaitan dengan orang tua sebelumnya. Orang tua sebelumnya emang apa ya, belajar ilmu untuk Itu apa yang kamu supaya sebut kuat. itu apa? Agung warung pusing, Dia Nama walang. dia Walang Besi. Terus tugasmu apa? Kenapa? Apa urusan kamu apa? ku jadikan dia tulang menjadi pusing. Tapi setelah ia tulang-tulangnya bagaikan sebuah karet. Sebuah apa? Karet. Jadi ini makhluk kaku gitu. Dia membuat tulang-tulang ibu kaku yang makhluk ini. Yang kamu bilang dia itu siapa? Aku membuatnya Iya, Nya itu siapa? tulangnya tak bisa tergariskan. Sakti berarti dulu leluhur ibu itu punya ilmu. Iya, coba ibu ingat-ingat. Pernah nggak dapat cerita dari orang tua sebelumnya? Iya kan dia namanya apa belajar ilmu ya ilmu kulhunyungsang namanya. Berarti bener ilmu, Iya. belajar ilmu. Tapi ilmunya tahu nggak untuk apa kegunaannya? Jaga diri katanya. Iya, kalau jaga diri berarti kesaktian. Biar dipukul nggak tumbang. Tahu. Kayak gitu. Tahu, Ini ngerti. dia merasa berjasa gitu kali. Iya, kamu merasa berjasa sama orang tua sebelumnya. Berjasa apa kamu ngancurkan? Kekenakan turun-temurunnya menjadikan satu yang nanti setelah ia terlahir sudah tak berdaya. Maksudmu? Siapa yang nggak berdaya? Orang temurunnya Semuanya. Sebentar, yang kamu bilang tadi. Kuat banget kalau bangun. Berat banget. Saya ngomel-ngomongnya lu banyak dosa saya kata gitu. Lagi berat banget. Kakinya nggak bisa diangkat. Yuk, biar jelas dulu. Yang kamu bilang nggak ada daya itu siapa? karena Awas ya, jangan nyerang. sesungguhnya aku gunakan terlebih dahulu Kamu gunakan tenaga tulang-tulang kalian untuk menyatukan. Lalu ketika kalian hadir, lahir. maka sudah tak berdaya. Emang gitu? Kurang tenaga-tenagamu. Jadi tenaga anak cucu tuh dipakai dulu untuk kesaktian leluhur ibu. Begitu anak cucunya lahir kayak nggak ada daya tenaga. Yang itu noh. Yang Cucu mana? saya dia anaknya Yamin. Ada abang saya anaknya nggak bisa ngapa-ngapain udah 2 tahun. Leplok begini Akhirnya Wen. mau suruh ikut, saya bilang nggak biar mau. Tulangnya nggak lemah, tulangnya. nggak bisa. Kayak nggak Dia bertulang. Iya ada 2 tahun. belum bisa apa-apa, cuma bisa tiduran. Tulangnya dia yang kamu ambil. Saya ajak nggak mau. Keturunan kayaknya kena dia itu. Iya. Makanya terlebih Jadi udah dipakai Berarti tulangnya. ini makan korban nih setan nih. Jadi korbannya anak cucunya sendiri. Pada saat itu emang kuat. Dapat 3 bulan normal ya. Pas 4 bulan udah nggak ngiat ininya. Lah Nggak bisa lihat. Lah ini kakinya Makanya. kaplet-kaplet. Cewek. Cewek. Kasian banget ya. Iya kan saya Baru mau umur 2 ajak. tahun. Mau udah 2 tahun lebih. Saya mau ajak kemari. Siapa lagi yang kamu ganggu selain cucu yang 2 tahun itu? Kenapa harus ada timbal balik seperti itu? Orang kata nenek. Iya benar dia mukanya. Kan saya udah obatin sama orang. Ada nenek-neneknya katanya. kami menyatukan. Menyatukan diri kalian tapi merusak.
Bahkan memang sesungguhnya kami harus membelokkan manusia. Membelokkan? Maksudmu? Menyesatkan lah. Membelokkan dari apa? Dari akidah? Karena itu sudah janji Memang kami. apa yang dibaca pada saat itu waktu ngelmunya sehingga sosok kalian yang hadir untuk mendampinginya dengan perjanjian-perjanjian sehingga kamu itu memakan korban dari keluarganya. Coba ceritakan dulu gimana perjanjiannya. Memandikan di antara pertemuan sebuah aliran air. Iya, pertemuan aliran air. Ada itu apa mandi. di air itu? Ada apa? Ya, pertemuan Apa air yang sungai dibaca? dan air- Apa perjanjiannya antara kamu dan si tuan kamu? Dia tak ada perjanjian, tetapi dia tak mengetahui apa nantinya akan terjadi. Yang ada di hatinya hanyalah sebuah kekuatan, Yang tadi Panglima bilang, dia pun nggak tahu kalau akibatnya bakal begini. sebuah penjagaan untuk dirinya. Untuk diri sendiri, nggak mikirin anak cucunya, resikonya kayak gini. Jadi waktu mandi air itu, Pada saat itu berbeda dengan saat ini. ya saat itu berbeda. Yang saya pengen tahu, memang pekerjaannya leluhur atau orang tua sebelumnya itu apa kok butuh kesaktian? Apa mereka pejuang? Saat itu mereka harus mempunyai benteng-benteng untuk dirinya. Kenapa harus pakai benteng? Emang punya musuh dia? Karena saat itu sangatlah dekat dengan sebuah pertempuran peperangan Perang kemerdekaan? Melawan Belanda? Atau melawan siapa? melawan sesama manusia Dari- yang ingin merampas yang bukan miliknya. Berarti penjajah ya? Zaman penjajah? Bukan ada penjaga. Iya, saya mau diambil. Iya. Saya udah ngeliat juga itu. Aku pengen tahu, kalian tuh diundang apa dikirim sehingga mengganggu ibu ini? Diundang leluhurnya? Aku diambil olehnya. Di mana kamu diambil? R. Daerah pengandung R apa? Ada R-nya, Cirebon. Bukan Cirebon ini. R. Rumpin. Karena di Bekasi jauh ya? Enggak. Kayaknya Apa itu? awalnya Banten. Sebuah pedesaan Rangkas Bitung. Bukan? Iya, Rangkas Bitung. Ibu ada saudara sana? Itulah berarti. Yang benar di mana? Asalmu? Rangkas kok. Banten. Rangkas Bitung dong. Banten. Kamu diambil dari Banten. Udah bener. Yang ambil itu leluhur ibu yang silsilah keberapa? Apakah kakeknya atau atasnya lagi? Marekon. S. Siapa S itu? Sapirin. Siapa Sapirin? Sapirin itu nama orang apa nama tempat? Sapirin penuntun. Sapirin penuntun. Sabirin itu gurunya. Maju. Sapirin itu gurunya. Oh. Gurunya. Jadi belajar dia sama gurunya. Gurunya itu namanya Sabirin. Iya, yang iya. ngajarin ilmu itu. Bisa dibilang dukunnya gitu. Yang ngundang kalian dan Gurunya. dikirim ke sini. Penuntun yang kini Udah saya ada. sebagian dari kami mengambil apa yang kau punya. Apa yang kau... Di setiap semua itu akan diambilnya. Contohnya? Ini. Kesehatannya ibu. Syaratnya. Kesehatan bahkan tak ada yang mendampinginya. Suaminya pergi itu ulah kalian juga. Yang menghawanya panas di rumah. Kabur bapaknya dia. Takkan disukai. Nggak disukai. Jadi ibu dibuat tidak disukai bahkan oleh suami sendiri. Padahal ibu sebenarnya nggak ada masalah ya. Bukan hanya kau saja, setelah turun-temurunnya bernasib sama.
tinggal pergi semua ya. Ibunya ibu juga ditinggal oleh Tinggal suaminya. pergi. Berarti ibu dibesarkan Iya. tidak dengan seorang ayah. Enggak, emaknya. Terus atasnya lagi iya, gimana? Sama. Neneknya juga? Iya sama. Nenek ibu nggak ada suami? Enggak. Emak saya doang sendiri. Berarti sudah dihitung berapa orang tuh, Bu? 3. 3 turunan sudah dibuat ditinggal oleh suaminya. Mau sampai kapan kali? Sadis ya orang ini ya, setannya. Karena kami akan menyatu dalam aliran darahnya. Mulai detik ini nggak Sehingga- boleh lagi. Sehingga tidak disukai gara-gara ada kalian di badan ibu. Sampai alat kelamin Sama saya. Bakal kayak ada belatungnya. Kenapa kok dibuat alat kelaminnya seperti ada belatung dan gatal? Panas. Ya gatal dan panas pastinya. karena bangsa kami bukan hanya merusak akidah, tapi merusak semua anggota tubuh. Kalau kamu saya rusak gimana? Tangannya dibuat Mau tulang kamu saya bengkokin mau? Saat ini kau bisa mengeluarkan kata-kata itu, Tapi apa? setelah aku keluar dari raga ini, Kenapa kalau kamu keluar dari raga itu? kau akan merasakan jempak 5. dalam tulang-tulangmu. Tulangmu yang saya patahkan nanti. Kalau perlu saya makan tulangmu. Lihat saja nanti tulang Tobat kamu. akan kau rasakan. Nggak ada ancam-ancam di sini. Kita bicara baik-baik saja. Ngapain ngajak berantem? Aku mau nanya aja, kenapa ibu luka di kaki nggak sembuh-sembuh? Karena Bau banget kayak lagi. Bau banget. bangsa kami sudah memasuki aliran darahmu, Luka itu kan karena darah kotor, Bu. Iya. Kalau di dalam darah ibu ada setannya, gimana mau? dan bangsa kami Apa? Bau? Bau itu dibukan oleh bangsa Mereka suka yang ini kotor-kotor gitu. Untungnya Mbak rajin tuh bersihinnya. Pakai apa, Mbak? Air kimia. Oh, segala impus. Itu bisa meminimalisir bau sih, memang betul itu. takkan ada laki-lakinya akan. Kamu ngancem ya, Mbak Yaya? Mbak, jangan gini, aku nggak tahu gitu. Sini maju, Jor. Ngapa? Pantesan orang Jadi tua ya udah ini, kena maunya ya. ini sudah 30 tahun adiknya Mbak Yani, tapi belum Yati. ketemu jodoh. Adik Mbak Yati belum ketemu jodoh. Orang lihat ini bilangnya apa? Melihat Serem, Mbaknya? kayak Serem. nenek-nenek. Nah, kenapa semua orang cowok-cowok yang mau deket pada bilang dia kayak nenek? Jika laki-laki melihat seperti Borokan mukanya ya. Keriput, kulitnya kenapa? Mukanya borokan. Ada yang lihat kayak genderuwo juga. Ada yang borokan. karena bangsaku menyukai. Jika bangsa kami menyukai wanita dari bangsamu, akan jauh dari laki-laki Jauh jodoh. bangsamu. Jadi Kak, Mbak cerita kan pernah ke Tindian ya? Iya. Yang Yang gebuk. tepak. Gimana ceritanya? Ada sosok tinggi hitam nepuk badan saya belakang. Tidur kamu tidur gitu. Mbak disuruh tidur. Heeh. Tapi Mbak nggak mau tidur. Enggak, langsung saya lari. Terus besoknya? langsung sakit sebulan. Sebulan saya. Punggungnya sakit. Udah diurut nggak sembuh. Iya, udah diurut. Siapa yang ngebuk pungguk dia? Yang menepati rumahmu, dialah yang mewujudkan sebuah bayang-bayang itu. Kamu lihat ya bayangannya, sosok tinggi hitam besar. Iya. Nah, selain kamu siapa yang lihat? Saya Ibu juga? Iya, saya mah orangnya cuek be, bodo amat nggak tahu cerita. Kenapa kalian menampakkan diri? Tujuannya apa? Biar pada takut. Karena kami sudah beratus tahun hidup bersama aliran darahnya, Sampai kapan perjanjiannya itu? Kan namanya perjanjian itu kan ada kontrak ya. sampai akhir zaman ini. Maksudmu nanti kalau punya anak lagi kamu akan ngikutin cucu-cucunya? Kau lihat tanda-tanda bocah itu. Kenapa? Anaknya Mbak Yati? Iya, ada dia. 2 cowok-cowok ya? Kenapa mereka? Oh iya pernah lihat ya? Pernah lihat pocong? Iya pernah. Dia banyak ngolok. Sebuah mata yang sudah terbuka
terbuka. akan mudah dimasuki ke aliran darah. Oh, jangan bermimpi. Karena Kalau Allah sudah melindungi, kalian mau apa? masih dalam darah yang sama. Jadi karena aliran darah ke anak cucu pasti akan nurun menurut mereka. Hari ini akan diputuskan perjanjiannya sama Panglima. Tobat aja kamu. Tobat pilihan nggak kamu tobat ya? Mau tobat apa Mau tobat nggak kamu? dihancurkan? Kamu mau tobat nggak? Mulai detik ini nggak boleh lagi mengganggu kali ini. keluarga ini. Selesai urusannya. Putus kesepakatan bersama. Tak ada pemutus Saya yang putuskan. untuk kami. Saya yang putuskan. Tobat aja kamu. Ini semua salah manusia. Kamu bilang salah manusia. Inilah akibat dari ulah yang ia lakukan. Ya oke, ini untuk bahan pembelajaran kami. Nanti kami nggak akan lagi buat perjanjian. Tapi yang jelas anak cucu nggak ada salah apa-apa tuh jangan kalian ganggu. Jangan salahkan kami. Coba saya mau tanya, selain kelompok kamu ada lagi nggak kelompok lain? Makhluk-makhluk yang dari arah yang berbeda? Itu di luar kendali kami. Berarti ada. Siapa yang ditargetkan kena kiriman? Bukan jalurku. Dia nggak mau jelasin dia, karena bukan grupnya dia. Tapi yang kuat yang dari orang tua sebelumnya. Dia lihat itu bukan dari jalur. Oh, yang dilihat anaknya, yang pocong. Oh iya, yang anak ibu lihat, anaknya Mbak Yati. Lihat pocong, itu bukan dari jalur dia, bukan grup dia. Itu yang kirimnya. Karena kami semua berinteraksi untuk melumpuhkan. Tujuannya sama-sama jahat. Wujudmu apa? Aku mataku berbeda denganmu. Tak ada mata di tempat ini. Terus di mana matanya? Makhluk halusnya serem berarti. Di tengah. Ketik Di belakang? loncat ya. Matanya di belakang sama di depan. Oh, dua tapi tidak di depan. Tapi depan satu, belakang satu. Terus? Seperti ini. Tangannya gitu. Oh, makhluk ini lagi badan ini. Oh, Tangannya kok gitu. Nah, persis kan? Oh, persis. Ya Allah. jari-jari. Jadi dia nggak punya jari. Karena dia ada di badan ibu, maka tangan ibu jadi begitu. Ya Allah. Itu yang anak kecil kurcaci yang dilihat Panglima, apakah itu kelompokmu? Dia yang membuat sebuah pergerakan begitu lincah yang kudampingi dulu. Yang kau lihat makhluk kecil. Jadi ibu dulu lincah tuh gara-gara ada makhluk-makhluk itu. Pergerakannya Ya, emak atasnya lagi. Lincah ya orangnya. Gagah banget mah. lincahnya tak mengenal rasa Tak mengenal lelah. Dari capeknya. Enggak. Ibu juga begitu. Sama. Walaupun fisiknya kayak gini, Iya. tapi ibu di rumah masih giat Lah bekerja. iya kan pas mau kemari doang saya jalan gak bisa. Biasanya mah turun naik saya nyuci, umpah segera ayam. Ini mah pas mau kemari aja. Ini udah sakit nih. Kalian merasa terancam. kami tahu kemana kaki ini akan Dibawa. melangkah. Karena tahu mau dibawa kemari, ibu dibawa sakit biar nggak jadi. Kagak lah. Emang dia yang pada Dia nyuruh? tetap, Enggak. dia tetap Kita sendiri. nggak menyerah dia. Enggak, baru bosen. Tersesak sebuah napas. Napas ibu sempat sesak. Iya kan bilangin gua kata saya begini mana mati. Dia penyerah, kayaknya Iya, pengen mau mati. mati kayaknya mah Kemarin dari bisa. lebaran saya. Nggak bisa jalan. Enggak kemana-mana. Jika kau tak ada niat melangkahkan kakimu ke tempat ini, mungkin kau Baik-baik saja. Tetap lincah ibu kalau nggak dibawa kemari. Emang agak sakit begini-begini juga nggak apa-apa. Tapi kan jadi gimana ya bu ya, terganggu Lah jadi. iyalah kaki mati gitu. Tangannya mati rasa, kakinya. Iya itu. Allah Akbar, astagfirullahaladzim. Ganti makhluk ini kayaknya. Assalamualaikum. Siapa kamu? Ma. Manggil emak? Kamu manggil siapa?
Manggil emak itu Bu? Ada yang... Kamu siapa? Emak baik. Ibu manggil orang tua ibu apa? Nyak. Nyak. Om. Om. Tolong bantu. Panggil kamu berarti panggil mak. Om tolong bantu katanya. Bantu emak. Ibu pernah keguguran? Enggak. Tolong bantu. Siapa anak? Kamu siapa? Hubunganmu apa dengan ibu ini? Kenapa panggil mak? Masih. Iya, Mak. Ada anak. Kamu ikut nanya? Iya, siapa? Itu. Itu siapa? Itu yang tanah yang di tempat tinggal ibu sekarang. Itu sebelum ibu siapa yang nempatin? Enggak, Mas saya doang. Anaknya Mas saya kali. Iya. Kuburan kan ada. Pernah? Oh ada. Banyak tinggal. Astagfirullahaladzim. Iya, kuburan. Tanahnya 6 tinggal 2 berarti 4. Betul. Doakan Om minta. Insya Allah. Iya. Insya Allah didoain. Berarti kamu saudaranya ibu dong? Iya. Iya. Kita lanjut negosiasi dengan menarik ke istri. Ayo Bu, ke kajian semua. Oh, susah. Ini kan tadi yang ini nampak ini yang di stretch ini. Iya. Dengar dulu. Beliau tetekan teruktar sama saya badan. Ada makhluk yang menahan ini untuk tidak membaca mantra. Itu ada makhluk yang nahan ini yang nggak dibaca mantranya. Allah Akbar. Awas lah, jangan dibaca. Nah, ibu dipanggil, kamu apa? Uji, mungkin ini leluhur yang manggil masalah. Ini siapa ya? Nah, iya apa? Urusannya masalah mah. Kalau udah urusan perkara tanah mah susah. Nah kapan dia mah beda jalurnya. Tapi dia mah tidak pengennya aja barang-barang baik. Semua udah ngerasain. Makanya emak kuat ini. Tapi emak gak kuat iman. Emak mana emak mana? Siapa yang emang? Ibunya ibu namanya siapa? Masanya. Emaknya namanya Niot. Iya, Niot. Ini mah Niot. Udah kagak ada. Udah meninggal. Iya, udah. Oh. Ceritanya gimana Niot? Sama. Udah tua dia juga. Garuk-garuk. Mariot juga dulu sama Ada. Enggak, darah di kemaluan. Kan ada sana ada garuk-garuk juga kan ya. Oh, awalnya gatel terus keluar darah dari kemaluan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tahun-tahun gue nungguin. Gue mau ngomong dulu. Iya. Soalnya urusannya berat banget. Iya, Mak. Gimana? Dia ngomong apa? Emang gue makan keluarga gue mah kecil. Tapi dulu Dapat lagi teh. keluarga dulu gue itu ada saudara beda dari saudara. Karena emang kita tuh pasti laki-laki kawin lagi sama orang lain. Nah perkaranya kan mau ngurusin tuh, mau dapetin tanah Warisan. perempuan nih berilmu semuanya. Termasuk emak lo juga punya ilmu. Yang tadi dibaca salah satunya ajian. Jadi kulu geni dan kulu sungsang. Padahal untuk ilmu bisa buat nolongin diri, bisa buat nyelakain diri. Gua kasih tahu untuk ilmu, kalau kita kagak kuat imannya di badan bisa jadi gosong. Ya Allah, kayak kaki ibu tuh gosong. Makanya tuh Panas, ya? geni. Nah, geni kan kenapa api. dibilang sungsang? Biar bisa ngalahin ilmu sihir yang mau nyerang. menimpa kita, biar balik lagi ke dia. Oh, sebenarnya niatnya baik. Kagak. Oh, enggak ya? Ini Gimana? gua kasih tahu. Sekarang begini, lo nih kan berdua wadah sama kayak ya gue ikutin.
dia orang bisa. Ini ilmu sebenarnya dari orang suci, tapi ini ilmu disalahgunain. Kalau dulu nih ilmu suci ini digunain buat ngebales bangsa yang gak kelihatan, rajanya bangsa gue, Raja jin. dari orang suci. Nah, cuman perkaranya begini, lo kan bisa nih nolongin nih, lo bisa ngelihat, padahal dia kagak cerita. Gue bilang gak usah cerita semuanya, sampai dia mau kesini aja dia udah dihalangin. Iya. Ada aja yang dirasa. Saya pun semalam udah diserang. Saya sendiri udah diserang. Urusannya di kaki memang. Pulang dan panas. Ya, karena emang Panas banget. kekuatannya kuat. Kayak api. Semenjak lo udah berniat mau kesini, lo berasa udah kagak enak, lo sadar Emang udah kagak? gak jalan. Kagak, bukan masalah itu juga. Lo ngomong mau kesini, lo udah atur nih janji sama dia. Nah, itu buat ngalahin yang bangsa kelihatannya ngeganggu manusia. Kan udah dikata nih sama Tuhan lo, namanya manusia itu harus saling memaafkan. Perkaranya begini, kalau menurut lo nih anak muda, benar kagak orang ngebunuh harus dibalas kita bunuh juga? Enggak juga sih. Enggak juga ya? Enggak. Benar ya? Benar. Orang salah jahatin kita kagak perlu jahatin dia. Tapi hawa dari dirinya mau ngebalas, jadi dibikin itu ajian disalahgunain buat sungsang tuh, maksudnya dia yang ngirim balikin lagi ke dia. Jadi terus-terusan begitu. Jadi Same yang Perang disebut ilmu. sama gilanya. Emang musuhnya dulu siapa? Sampai harus dibalikin. Siapa saja. Itu tanahnya lebih banyak dari yang lo dapetin sekarang sebenarnya. Luas, hampir satu kampung. Juragan tanah ya zaman dulu. Dulu nih Dari Betawi asli si engkongnya. asli bukan dari situ. Betawi pinggiran. Lo inget gak masa kecil lo? Sesusah-susahnya lo, tapi lo main lari-larian tanah lo sendiri. Inget kagak? Di situ juga Memang sih. Habis luas tapi tanahnya ya. Iya. Nah, Kan tahu orang mau dihancur-hancurin. sampai urusannya turun temurun. Kalau cuma urusannya cuma lo doang nih, misalkan tuh laki lo didemenin perempuan, cuma lo doang, nih semua anak cucu lo, abang lo semuanya kena, keluarga lo semuanya kena. Pertama emang dari bawaannya, kedua dia itu emang udah ada perselisihan. Ini adalah Ya pelajarannya. itu dia maksudnya. Orang jahat jangan kita balas jahat. Biar jadi pelajaran Mak. Jadi berilmu yang benar. Kita ngilmu boleh, lu juga bisa ibadah. Tapi kan lu kagak mau minta tolong tamu, lu balas dia. Dia udah bikin gua begitu, mas. Lu mana pernah mau? Iya, Lu walaupun kan kasihan nggak minta pernah mau. tolong balikin Padahal lu Pak Lima bisa nggak mau. sebenarnya. Tinggal lu geprak aja dari jauh. Tapi kan lu nggak mau perkara untuk balasan semuanya urusannya Tuhan. Allah. Urusannya Allah yang ngebalas. Nah yang kedua, lu udah tahu gini, kita udah ngomong juga sama orang tua yang benar, yang sabar ngurusin orang tua ya. Jangan kata lu berdosa, lu apa, jangan. Anak-anak dia mana pernah ngomongin lu. Mak lu juga banyak kagak, anak-anak sabar semuanya. Alhamdulillah ya. Jadi ibu juga harus sabar ke ibunya lagi gitu ya, Mak. Itu rumah lu udah penuh banget kegelapan. Orang udah baik dan kalau ada emas di atas, kita tarik emas, kita tarik emas. Kenapa lo dikelilingin ular? Karena Iya. itu rumah emang udah turun temurun, tanah itu dikelungin ilmu hitam. Kenapa anak lo ngeliat pocong? Karena emang lo mau dihabisin. Emang iya kan dia kok udah saya udah nggak saya. Karena dia nih paling utama nih Iya, di keluarga. Ibaratnya pemikirnya dia tulang punggung. Apa-apa gimana dia. Yang di garda depan Lo dia punya ya. abang juga udah susah. Tahu aja. Kagak bisa apa-apa. Abang udah nggak mau. Tinggal di Padahal tuh dia lo punya abang, lo mesti lo sujud lo sama dia. Dia sayang banget sama lo. Sampai punya saudara yang Bela-belain masih dia tersisa. menyerahkan dirinya buat ngejagain dia. Abang saya Kagak bilang kawin. Nggak kawin. Mari sekarang mau udah pensiun kerja ya udah ngurusin kontrakan deh udah. Saya beli tempat-tempat. Kan dia juga punya kehidupan mestinya. Kagak ada tuh di hati pengen kawin, kagak ada. Karena pengen jagain saudaranya. Iya, pengen jagain emaknya.
Oh emaknya, ya sih. Nyai dulu nih pengalaman. Nyai. Lo tau Nyai kagak? Siapa Nyai? Nyai dulu. Panggilannya Nyai. Iya. Orang tua. Panggilannya Nyai. Nyai Kompi. Iya. Main di siapa? Ini apa? Atasnya lagi. Waiti. Dan kalau gua kan ikutin si En tadi. Ini yang Nah dampingi kalau Nyai kan Mak di En. atasnya lagi. Mak Nori ini. Neot. Beliau ini. Emang nggak salah ya, harta itu bara api ya. Itu dia jadi kosong. Kan dibilang kulhu geni, kulhu sungsang. Lo tahu mesti ilmu tuh. Tahu saya. Kulhu sungsang itu dulu Sunan yang punya. Ilmu baik Buat sebenarnya. ngebabat Ya. tanah Jawa. Tapi disalahgunakan. Karena buat ngebasmi para panglima jin yang menguasain wilayah. Supaya ilmu sihir, ilmu hitam kagak masuk. Tuh buat nyalahin itu. Tapi disalahgunain. Makanya kan ilmu itu tergantung siapa yang megang. Yang memakai. Dia bisa bermanfaat, dia bisa mencelakai. Bisa mencelakai diri sendiri. Masalahnya nih yang dicelakai anak cucunya. Mak lo tahu sendiri kan, Nya lo punya pegangan juga kan, turunin dari Nya ini juga. Iya. Lo baca tuh, lo pernah dengar tadi? Bacaannya kan ibu tahu katanya mantra yang dibaca. Iya. Saya emang nggak mau. Tapi cuman lo kagak mau. Makanya Ibu juga disuruh baca makanya sebenarnya. dia ada aja. Saya ogah. Ibu diajarin kenapa nggak mau baca? Enggak, saya takut. Dia kagak mau. Memang udah putus seri takdirnya di sini. Iya, betul sih. Harusnya di sini. Iya, bisnya di sini. Kalau lo pakai turun lagi ke dia. Astagfirullah. Untung gue nggak mau. Cuman efeknya jadi gitu ya. Ada aja. Ada aja masalah itu. Lo urusannya dibenci mulu sama orang. Tahu nggak ya? Lah lo bagaimana kan lo makan turunan gua. Turunan mak. Tapi gue lindungin. Coba. Ya. Si Yaya. Biar dia begitu, tapi dia baik. Iya. Rajin, disayang dia. Itu makhluk yang suka sama dia tuh Nah gimana tuh iya, mak? lah kan semuanya emang pemain udah dihuni sama dia. Emang Ya, lumayan. jadi lo udah dideketin dia, Udah, makanya Mas. lo kagak ada tuh kepengenan lo maju, lo pinter, lo kawin, lo dedemenan sama laki kagak ada. Dianya nggak ada Pengennya niat. sendiri. Nah, Bukan udah terkontaminasi sama terpengaruh sama aura dalam rumah itu. Udah lo Bukan hanya dipelukin cowok sama yang si dikekep genderuwo tuh. itu. kamu pun kayak nggak ada niat untuk nyari Kan dia udah dipelukin genderuwo. Iya, udah dikekep sama si Gundurwo itu. Dikekepin mulu, makanya lo disuruh tidur baik. Astagfirullah. Oh dikelonin dulu. Suruh tidur. Tapi kan dia lawan, dia mah kagak, makanya dia kagak betah mau betah di rumah. Iya, mainnya di luar. Karena dia saya. kagak betah di rumah, nggak Awalnya nyaman apa gua kalau di di rumah. Kayaknya nggak Kamu enak merasa dia apa? gitu. Gue kata udah lu jangan di rumah, karena lu perlu bergaul. Ini dia, saya ngomelin dulu. Kayak kakak blok Iya, katanya gitu. Kayak mulu. Cuma saya nggak Lah betah. kalau nggak begitu dia kagak punya kehidupan, tak kayak lu di rumah baik. Iya, tahu. Jadi si emak yang bisikin kamu suruh udah di luar aja. Iya, biar emang. Udah kamu- kapan Pikiran itu kasianan beda dia. Dia sekarang sekolah udah kagak mau nerusin lagi, udah males. Terakhir Tadinya sampai apa? Kuliah, kuliah D2. Oh, Lah kapan sayang? Fakultas apa? PGTK. guru jadi guru TK nanti. Oh. Dia mah sebenarnya juga ditawarin. Ada yang namanya Iya, kerjaan. ada. Guru juga. Cuma saya nggak mau. Lah kapan dianya kagak mau? Ini Harus. dulu dia mati demen dia bocah. Sekarang mana nggak demen dia? Iya. Gak resep gua. Gitu. Gue mendingan ngurusin orang tua. Ya biarin, ibaratnya lu nggak ketemu sama bapak lu juga nggak ketemu sama bapak lu, tapi semoga lu ketemu sama nabi lu. Amin ya Allah. Banyak-banyak lu salawat, Masya Allah. biar lu dapet syafaatnya. Lu juga anak perempuan itu kuncinya di orang tua. Jangan pernah lu ngelawan sepatah kata pun apa kata orang tua. Biar kata orang tua lu kayak petasan ngomongnya nggak enak, udah lo telan. Tapi dari sabar lo jadi kembang. Amin. Biar lo dapet baik. Nah orang tua juga ngomongnya yang baik, yang benar. Biar jadi rezeki anak lo. Ya jadi doa bu, kata-katanya harus baik ke anak. Nah Ya kalau iya. ke orang tuanya ibu bagaimana? Sama harus baik juga. Nah, sama. Lu orang tua lu kan udah begitu. Biar bagaimanapun dia juga kan udah ngebesarin lu dengan kerja keras. Lo bayangin anak 6 digedein dewekan. Iya nggak ada suami kan, kasihan aja. Abis deh, tinggal saya doang. Tinggal dua. Tolongin ya. Insya Allah. Bang Lima, tolong Insya Allah. segera diputus tuh ilmu kulu Iya, geninya biar nggak kebakar. Dia nggak kebakar.
Panas banget memang soalnya berasa. Badan saya berasa. Kan juga kan Panglima pasti ngerasa kayak kebakar. Panas. Mau bakar sama. Sini maju deh, apa Mbak Yati. Dia yang mau hubungi saya tuh, Mak. Apa pesannya? Nggak apa-apa, nggak usah takut. Ini baik. Lu sama laki yang benar ya, yang sopan, yang hormat, ya biar lo langgeng rumah tangga. Amin. Ya mana laki lo? Mas, ini Mas, ada pesan dari Mbak siapa namanya? Ini yang Mbak Dekat. Neot. Mbak Neot nih yang Gua dampingin. makasih ya, lu udah jagain keluarga gua. Lu mantu tapi lu peduli. Masya Allah. Ya, yang akur, yang benar gua kata lu hormatin dia laki lu. Surga lu di dia. Ingat, istri adalah pakaian laki. Laki pakaian bini. Jadi harus saling melindungi saat panas, hujan, susah, senang lo temen saling ngelengkapin ya, biar pada akur ibadahnya yang benar. Lo kan laki jadi imam yang benar ya. Bimbing agama buat anak-anak, kasih pemahaman, dengerin ayat-ayat Al-Quran ya, biar semuanya menjadi cerah lagi, biar adem ya. Lo udah ngurusin emak lo, dia yang paling rajin ngurusin emaknya. Kalau dia kan jarang di rumah, tapi dia sayang sama lo. Gue titipin nih, mertua lo anggap juga orang tua lo ya. Lo sayang kagak? Sayang Sayang nih. sama bini lo sayang kagak? Sayang kan. Lo juga sayang malah. Sayang. Bilang apa lo malah? Adopsi tuh, masih adopsi nih. Nerimain keluarga lo. Kalau gimana ya? Nah lo sini deket sama emak lo. Ayo, Sini ya. ya. Sini depan sini. Deketin sama lo. Maju. Sekarang lo janji sama emak lo berdua, lo bakalin jagain dia. Sekarang lo juga sabar urusin emak lo ya, nyak lo. Nanti minta tolong juga kalau bisa nyampe juga diobati. Karena lo tahu sendiri kan bau busuk tuh, gatel lebih nyenyeh, kemaluan. Ya Allah. Karena emang namanya dia dulu kan kita kagak tahu mudenya. Kan lo tahu sendiri kan, kenapa bapak lo juga pergi ninggalin. Sekarang urusannya yang penting apa juga yang lo dapat udah cukup. Iya, udah. Disyukuri ya, disyukuri aja ya. Iya, apa-apa yang Ya, udah berkah. lo kubur-kuburin situ udah Tadi bersih. dibersihin rumahnya. Rumah yang adem, yang banyak mengandung ibadah, bukan mengandung ilmu yang dibuat-buat manusia. Biar pergi mana pun ademnya sebentaran, nggak panas lagi. Ini lu ntar abis diobatin dia adem, nah lu kagak baca doa panas lagi. Iya. Oh, berarti dari ibu sendiri harus rajin. Semuanya tergantung dari lu, ya. Iya. Biar jadi Nanti dikasih adem. amalan doa dari Panglima Bu, harus diamalkan ya. Yang Apa sabar. yang menjadi lu rasa penyakit lu itu luka lu kagak kering-kering, Kenapa lu tuh, Mak? terima. Jangan pernah lu keluhin. Ya, lah emang lu sakit lu yang mau. Lah kapan lu dikasih sama Allah? Terima. Alhamdulillah gue dikasih penyakit. Terima aja. Yang penting ikhtiarnya lu obatin. Udah sampai kapanpun lu terima. Panglima. Itu kenapa tuh kemauannya bener? Karena itu udah singgah dan berhubungan sama dia. Oh, makhluk itu. Iya. Makanya bener. Kalau lagi datang kan kayak tikus, prok gitu. Udah terus begini. Watel. Iya, jadi tuh bulu-bulu nempel. Makhluknya kayak apa? Berbulu tinggi terus Iya. ada yang suka datengin dia gitu. Nah, Sama. ulat itu lambang sisi keluh, gosong, Bener-bener. hitam ulatnya. Ya, Iya. udah gitu Pak ya Panglima ya. Iya, makasih. Maka itu harus dilepas dulu dua nih, mudah-mudahan lu biar dikasih gampang ditolongin ya. Insya Allah. Biar ditolongin ini dua itu adalah di mana rumah lu sama
malu. Sebenarnya malu nih tiang. Iya. Tiangnya itu. Malu, udah dibersihin, abang lu juga benar. Iya. Karena akar permasalahannya dari beliau Ibu. Nenek ya. Ininya dia Memang gitu. dia yang ngebaca, Iya. yang baca ngebentuk, mantra yang itu. kuatinnya. Iya. Yang atasnya lagi kan udah nggak ada. Yang Maka sekarang gua masih itu ada. mah ngasih tahu. Ngeri ya ilmu orang zaman dulu Iya. ngefek langsung ke badan kemana-mana. Oh iya. Ya iya kan ke anak cucu Sama. semuanya kena. Ya udah makanya tuh kuncinya tuh cucu tuh dibersihin dulu emak lu, nyak lu sama rumah ya. Gua udah kagak kuat lagi gua. Makasih ya, Mak. Balik ya. Terima kasih. Makasih ya. Makasih. Makasih ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 La ilaha illallah wa yu'minu. Asyhadu an la ilaha illallah wa Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ansurihi ajma'in. Sa'ulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul jal haqq wa jahaqal batil innal batila kana jahuqan wa nadlu minal qur'an ma wasma'u wa rahmatuhu lil mu'minin wa la yaziduz zalimin illa hasara. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allah. Ada rasa? Allah. Ternyata ada saraf yang masih hidup. Alhamdulillah. Allah. Berasa itu bereaksi. Sabar ya Bu, zikir Bu, terus zikir. Jadi, kalau tadi yang sebelah kanan nggak terasa sama sekali. Alhamdulillah. Zikir Bu, Allah. Adalah air doa yang berfungsi untuk membersihkan badan ibu dari semua pengaruh energi negatif dan makhluk jahat yang sudah mengganggu selama 30 tahun ini, dan sekaligus menjadi perisai atau berfungsi untuk pemagaran. Oke, kita masukkan dulu ke dalam gentong. Ya alhamdulillah, Ibu Hanuna sudah diterapi, sudah mandi air doa, dan saya pangling. Lebih cantik, bersinar wajahnya, terus tadi bajunya ganti ya?
Jadi auranya lebih muncul gitu. Nah kalau ibu apa yang dirasakan ibu? Yang dimandiin tuh. Ya gelagapan saya. Tadi katanya pengen terbang gimana sih? Keluar, nggak bisa ngelam gitu, mau keluar. Oh kayak ngambang gitu. Iya ngambang. Kayak ada yang dorong ke atas dulu gitu. Iya. Kayak mau dikeluarin katanya dari gentong gitu. Terus waktu di terapi Panglima tadi katanya nggak terasa yang sebelah. Enggak. Iya, kaki dua-duanya nggak terasa. Cuman yang tangan ini doang yang kiri ya. Iya. Mudah-mudahan ini pertanda baik ya. Jadi sarafnya sudah mulai aktif lagi. Kalau tadinya ibu merasa sarafnya mati, mudah-mudahan ini sekarang udah mulai aktif lagi. Terus perubahannya yang dirasakan sebelum dan sesudah ketemu Panglima Langit apa? Teteh tuh cerita apa tadi? Katanya waktu jalan. Tadi jalannya pas sampai sini sakit, sekarang alhamdulillah udah itu jalannya. Teteh keluar dari kamar mandi, kok ibu saya gagah itu jalannya? Iya tuh. Hilang. Tadi mama nggak bisa jalan, sakit banget. Alhamdulillah ya. Iya. Terus terungkap semua kan apa yang menjadi misteri selama ini kan. Ibu kan masih tanda tanya apa iya dari leluhur, apa iya dari kiriman, kan semua udah terungkap. Gimana ya? Anda nggak bisa. Nggak bisa ngomong. Kan teteh hafalin. Ya udah alhamdulillah. Terungkap semuanya. Kan yang menghubungi kan Mbak Yati, yang membawa ibunya ke sini juga Mbak Yati. Nah sekarang kan Mbak Yati berarti mengikuti perjalanan ibu ya sebelum ke sini dan sesudah ke sini. Yang perubahan yang paling dilihat Mbak apa? Lebih sehat aja badannya kayak gini. Lebih Wajahnya kelihatan cerah ya. lebih cerah. Nah terus dari mediumisasi tadi mana yang paling terkesan untuk cucu-cucunya? Nggak nyangka didatangin leluhurnya terus nasihatin. Kali bohongan saya. Tapi ini banyak pelajaran loh dari nasihat leluhur, bukan hanya untuk keluarga ini ya, Iya, semua penonton Mata Langit itu. Tapi yang dibilang tadi sama si emak leluhurnya itu semuanya benar ya? Sesuai ya semuanya? Iya. Sesuai dengan faktanya yang terjadi seperti itu ya? Nah untuk anak-anaknya nih, Mbak Yati dan Mbak Yaya, kalau ada netizen yang mengatakan Mata Langit settingan, bagaimana pendapat kalian? Nggak benar ya. Iya. Real nyata. Kalian yang sudah mengalami sendiri Iya. apa pendapatnya? Benar real, enggak settingan. Nggak settingan, nggak dibuat-buat. Kita baru hari ini bertemu kan? Iya. Nggak pernah tahu ceritanya juga. Mana tahu leluhurnya ya. Mana tahu Namanya. Namanya aja mereka sebut aku aja masih asing gitu, nama orang Betawi zaman dulu kan Iya. gitu ya. Ya baik Panglima, mungkin bisa disampaikan pesan dan kesimpulan dari perjalanan Ibu Hanunah. Kalau pesan saya itu jangan sembarangan mempelajari sebuah ilmu yang kita sendiri tidak tahu baik buruk efek daripada ilmu yang kita amalkan. Karena bisa sangat berbahaya untuk diri kita terutama, dan salah-salah bisa terkena nanti imbasnya ke anak cucu kita. Karena dia akan terus mengikuti anak cucu kita, masuk ke dalam darah, daging, tulang di dalam diri kita. Ini yang paling membahayakan, karena bangsa jin ini sangat apa ya, kalau saya bilang itu sadis sekali gitu kalau sudah menzolimi manusia sampai bisa 7 turunan mengikuti dan menzolimi kita. Karena memang udah tekadnya para bangsa jin untuk menghancurkan dan menguji keimanan kita gitu. Harapan dia kita bisa tersesat dengan ajakan-ajakan dan perilaku dia terhadap kita. Makanya hati-hati, niatkan semua yang kita pelajari karena Allah dan harus berdasarkan Al-Quran dan hadis. Selain daripada yang ada di Al-Quran dan hadis, sebagai kita seorang muslim, jangan pernah kita mempelajari apalagi mengamalkan ilmu-ilmu yang tidak tertera di dalam kitab suci Al-Quran. Itu saja menurut saya. Baik, inilah sepenggal kisah kehidupan manusia. Semua yang kami sajikan adalah sebuah kisah nyata tanpa rekayasa. Semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif, dan share. Jangan lupa untuk bunyikan loncengnya agar Anda selalu mendapatkan informasi terbaru dari kami. Karena saya Ratna Listi, Saya Panglima Langit. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit. Assalamualaikum.